Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ganteng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Apa kabar, Pak. Pak? Lama menunggu? Tidak, Pak. Tidak. Masih semangat? Alhamdulillah masih, Pak. Tidak. Coba. Kalau masih semangat, coba tepuk semangat dulu, coba. Kayak di TikTok itu, tepuk semangat. 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 Iya. Begitu semangat, kepalanya dekat ke layar ya. Coba sama-sama. Semangat dulu. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Ulang. Semangat. Sama-sama coba. Tepuk semangat. Mana suaranya? Ma. Ingat. Semangat. Tadi pagi ada Zoom ya? Apa ini baru ya Zoom pertama hari ini? Tadi pagi ada Zoom enggak? Zoom pertama, Pak. Oh, tadi pagi enggak ada Zoom ya? Belum, Pak. Tidak, Pak. Oh, enggak ada Zoom ya? Oke, sudah sarapan belum kamu? Ya, belum Pak. Oh, belum. Makan siang sudah belum Dio, kau Dio? Sudah, Pak. Sudah. Siap, belum juga Pak. Jadi makanlah kau enggak sarapan, enggak makan siang. Kaget gara-gara latsar Siap, badanmu sudah kurus tadi. kering. Nanti badanmu kurus kering nanti habis latsar nanti. Iya. Kau di mana posisi sekarang, Dio? Lagi di lapas apa di rumah? Siap, lagi di lapas Pak, di ruangan. Lagi di ruang. Nah, kan ada kantin di situ, ada makan gitu kan? Siap, ada Pak. Tadi sudah sempat beli cemilan-cemilan gitu Pak. Oh gitu. Cemilan jatah pengunjung atau memang kau bawa atau beli? Siap, bawa dari rumah Pak. Bukan kau ambil jatah ini, jatah pengunjung? Siap, hari Sabtu tidak ada jadwal pengunjung Pak di sini Pak. Oh gitu. Oh, hari Sabtu ada jadwal kunjungan. Kalau hari lain? Siap Pak. Makanya tidak makan pada Sabtu, Pak. Oh, kau ngambil jatah pengunjung? Siap, tidak juga Pak. Oh, ada juga. Tak dikit maksudnya ya? Tidak Pak. Oke. Baik. Nah, jadi kita ketemu hari ini kita mulai jam 11. Jadi pertemuan kita itu jam 11. Nanti kita kan 3 jam. Jam 11 artinya 3 kali 45 menit. Berapa itu 3 kali 45 menit? Berapa? Itu. 35, Pak. Hah? Berapa Ilham? Ya Pak, 2 jam 35. 2 jam? 2 jam? 15 menit. 2 jam 15 menit. Jadi kita masuk jam 11, nanti kita selesainya jam 13.15 ya. 13.15. Ya, 13.15. Kalian ada Zoom lagi enggak siang nanti? Siap ada, Pak. Pak. Jam 3, Pak. Jam berapa? Jam 3. Oh, jam 3 sore, Bapak. Jam 3 sore. Oh, jam 3 sore ya ada Zoom ya? Siap, iya, Pak. Oke. Ya, oke. Kalau begitu nanti ya kita sesuaikan saja ya. Ya. Kalau misalnya sudah selesai bahasan kita, ya kita selesainya cepat juga ya. Kalau seandainya ya bahasan kita belum selesai, ya kita lambat juga selesainya nanti ya. Baik. Nah, hari ini kita acaranya itu kegiatannya cuma paparan tugas-tugas asinkronus ya. Paparan tugas-tugas asinkronus. Kemarin ada tugas asinkronus yang harus kalian kerjakan di hari ke-9, ke-10, ke-11 ya. Betul nggak? Ya, di hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-11 kalau nggak salah. Ini hari ke berapa ini? Hari ke Oh ini 7,
8, 9, 10. Ya, 8, 9, 10. Ya, 8, 9, 10. Ya, jadi tugasnya di hari ke-10 ada tugasnya tapi cukup dikirim ke WA ya, karena di LMS itu tidak ada untuk mengumpulkan tugas ya. Betul, ya kan? Ya. Jadi ya tugas kita di hari ke-8, tugas kemarin tanggal 3 Oktober kemarin yang lalu, itu tugasnya ada 2 ya, ada tugas individu dan tugas kelompok. Betul? Betul ya? Tugas individu kalian apa tugasnya? Tugas individu. Apa tugasnya? Tugas individu? Learning journal, Pak. Dan di jurnal. Identifikasi dan deskripsi implementasi manajemen ASN dan Smart ASN, Pak. Oke, itu yang kelompok kan? Ya. Itu yang individu, Pak. Oh, yang individu. Coba kita lihat ya. Ini saya buka LMS-nya. Nah, ini. Ini tugas tanggal 8 ini kan? Ini kan ada tugas individu. Di mana tugas individu itu kalian learning journal hari ke-8 ya. Learning journal hari ke-8. Kemudian ada juga tugas kelompok, di mana tugas kelompoknya itu mana hari ke-1, hari ke-8 nih. Di mana tugas kelompoknya itu kalian loh, tidak bisa. Melakukan observasi secara virtual kalau tidak salah ya. Betul. Melakukan observasi secara virtual sehubungan dengan implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah ini ya. Ini tugasnya ada yang di sini ya. Itu tugasnya. Jadi tugasnya kalian melakukan observasi secara virtual. Baik. Sekarang silakan dipaparkan ya. Silakan dipaparkan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ada Arianda, Baroka, Dio, Farhan, dan Hafiz. Ya. Ya, siapa yang memaparkan? Silakan. Kelompok 1, ayo silakan. Nah, ini kan? Ayo silakan kelompok 1 siapa? Dipaparkan, ayo. Screenshot. Izin share screen. Oke, silakan Hafiz. Lanjut, Pis. Siapa yang akan memaparkan, Pis? Bapak izin Bapak Ya, ada kelihatan, Pis. buka Ya, presentasi Bapak. ya sudah. Silakan. Izin Bapak. Kelihatan itu. Ayo, mana suaranya? Oke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. menyampaikan materi tugas pada hari ke-8 pada kelompok 1, tugas kelompok observasi virtual implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Anggota kelompok saya sendiri sebagai ketua Randa pertama dan anggota saya Baroka Adaza, Dio Winata, Farhan Alfaiz, dan Hafiz Nurdianto Habibi. Baiklah, untuk yang pertama profil lembaga. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Tanjung Pandan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah beberapa profil umum dari Lapas kelas 2B Tanjung Pandan. Klasifikasi lapas ini berstatus kelas 2B yang menunjukkan bahwa lapas ini menangani narapidana dengan tingkat keamanan menengah.
Klasifikasi ini juga mencakup kapasitas dan fasilitas yang sesuai dengan standar lapas kelas menengah. Kedua, fungsi. Lapas ini bertugas melakukan pembinaan kepada narapidana baik melalui program kerja, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental serta sosial. Salah satu tujuan utama lapas adalah untuk membantu rehabilitasi narapidana agar tidak kembali ke masyarakat, agar siap kembali ke masyarakat. Ketiga, kapasitas. Seperti banyak lapas Indonesia, lapas kelas 2 Tanjung Pandan mungkin menghadapi tantangan kapasitas yang berlebih atau overcrowding. Meskipun setiap lapas memiliki kapasitas resmi untuk jumlah narapidana yang dapat mereka tampung. 4. Fasilitas. Lapas ini dilengkapi dengan fasilitas standar seperti blok hunian untuk narapidana, area pertemuan, dan ruang untuk pelatihan keterampilan bagi warga binaan. 5. Program pembinaan. Program pembinaan kerja seperti pertanian, perkebunan, kerajinan, dan industri ringan. Berikutnya, pembinaan keagamaan yang melibatkan berbagai kegiatan spiritual, ibadah, dan pelatihan keagamaan. Berikutnya, pembinaan pendidikan dan pelatihan vokasional untuk membantu warga binaan mengembangkan keterampilan yang berguna setelah mereka menjalani masa hukuman berakhir. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ya, silakan. Dio Winata. Pada saudara Dio. Siap, maaf ini tadi lupa buka mic. Ya, lanjut. Izin. Dio. Baik. 2. Implementasi Smart ASN. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah tidak dapat terelakkan lagi di masa sekarang. Dukungan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan publik. Berbagai sistem solusi yang ditawarkan teknologi informasi diharapkan mampu memberikan alternatif perbaikan kegiatan operasional atau pelayanan. Lapas kelas 2B Tanjung Pandan telah mengimplementasikan Smart ASN dan sesuai dengan konsep dan teori yang telah dipelajari. Lapas kelas 2B Tanjung Pandan terus mendorong penerapan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Transformasi digital di administrasi, perkantoran, dan pelayanan publik merupakan solusi untuk pelayanan publik tersebut. Beberapa inovasi yang sudah diterapkan di Lapas kelas 2B Tanjung Pandan yaitu 1. Penggunaan aplikasi Zoom untuk melaksanakan sidang bagi para tahanan yang bekerjasama dengan pihak kejaksaan, di mana sidang online ini mempermudah dalam pelaksanaan persidangan. Jadi para tahanan tidak perlu langsung melaksanakan sidang di kejaksaan. 2. Inovasi berkode untuk laporan tugas di pos menara dan blok hunian lapas adalah sebuah solusi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan tugas di area pengamanan menara dan blok hunian penjagaan lapas. 3. Implementasi manajemen ASN. Lapas kelas 2 Tanjung Pandan telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai dengan konsep dan teori yang telah dipelajari. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari hal tersebut, untuk menghasilkan ASN yang profesional, Lapas kelas 2B Tanjung Pandan telah berkinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan beberapa inovasi dan sistem manajemen ASN yang telah dilakukan oleh Lapas kelas Tanjung Pandan, beberapa pembelajaran dapat dijadikan sebagai inspirasi, yaitu untuk organisasi. 1. Selalu menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN yang dikolaborasikan dengan Smart ASN sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima. 2. Memberikan hak dan kewajiban ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Memanfaatkan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan meluncurkan aplikasi-aplikasi baru untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk personal, 1. Memotivasi kami untuk terus meningkatkan minat terhadap literasi digital, kompetensi, serta terus mengasah keterampilan sehingga mampu menjadi ASN yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang masing-masing. 2. Prestasi yang diperoleh membuat kami tergerak untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Mendorong kami sebagai ASN untuk selalu bisa adaptif dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan akuntabilitas. 4. Mengingatkan kami untuk selalu bersikap terbuka dan rendah hati sehingga mampu menerima masukan dan saran dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan. Oke. Baik, Pak. Oke, Bapak, itu mungkin presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman atau Bapak, dipersilakan jika ada pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan. Dan mungkin maaf kepada teman-teman yang nggak kebagian baca. Ya. Tuh sudah dipersilakan sama Arianda selaku ketua kelompoknya. Silakan. Ada tanggapan, ada saran-saran dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Tunjuk saja Arianda siapa yang ngomong. Yang kelompok 2. Yang kamu minta ngomong siapa Arianda? Bapak mungkin dari perwakilan ketua dari kelompok 2, Bapak. Apa ketua kelompok? Siapa Arianda? Siap Bapak, izin Bapak. Mungkin bisa diwakilkan oleh ketua kelompoknya, Bapak. Oh, itu ada Taskiang, raise hand. Nah, itu Ketua Bapak, kelompok ada yang mengacungkan tangannya. ada yang raise hand Ah, ya. Raise tadi. Silakan mohon izin Bapak, Taskiang. mau izin ketua kelompok 1 yaitu Pak Arianda. Boleh ke slide kedua, Pak? Siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sedikit belum mengerti. Silakan. Mohon izin Bapak, mungkin saya ingin bertanya sesuatu atau mungkin bisa menjelaskan untuk poin nomor 2 implementasi Smart ASN itu kan katanya inovasi barcode untuk laporan tugas di pos menara. Itu contohnya gimana Pak? Yang untuk meningkatkan akurasi, efisien ataupun transparansi. Contoh laporannya gimana Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Maaf, izin untuk Taskia bisa diulangi tadi, suaranya diputus-putus di saya. Tadi ada inovasi ditanyakan kelompok 2 tadi, inovasi barcode untuk laporan tugas di pos menara dan blok hunian lapas. Nah, contohnya gimana itu contoh laporannya? Atau proses pelaporan yang mau memakai barcode itu gimana coba? Gimana caranya? Apa barcode-nya gimana gitu? Apa dikasihkan atau gimana gitu coba? Ceritakan itu Siap, maksudnya. Bapak. Siap. Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk inovasi barcode itu ada juga seperti di lapas saya, Pak. Sistemnya itu menggunakan aplikasi Citylink, Pak. Itu petugas yang kontrol melakukan scan barcode menggunakan handphone, lalu otomatis akan masuk ke aplikasi dan ke dalam Google Drive, Pak. Di situ akan tertera jamnya, foto, serta nama petugas yang melakukan kontrol, Pak. Oh gitu. Kalau ini ya, kalau dengan dari barcode tadi ya. Siap, Pak. Terima kasih untuk jawabannya dari Pak Dio. Sudah, cukup ya, Taskia? Siap, Pak. Cukup, Pak. Ayo, Arianda, lanjutkan lagi. Tawarkan lagi, Arianda. Siap. Bapak, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 2 terkait paparan materi yang kami sampaikan. Ya, kalau tidak lagi ditutup Arianda, ditutup paparannya. Tadi kan Arianda yang buka kan? Siap, Bapak. Tutup. Siap, Pak. Kok let's go? Baiklah, itulah sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, kebenaran hanya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditayangkan lagi, siapa tadi yang nayangkan tadi? Hafiz ya?
Oke, yang nayangkan tadi siapa yang menayangkan tadi? Yang share screen tadi? Oke, bisa. Oke. Nah, gitu dong bagi tugas. Ada yang mengatur jalannya Arianda, yang bagian penayangan Hafiz, yang juru bicaranya Dio. Nanti kalau ada pertanyaan, tidak harus Dio menjawab, ya harus juru bicara, tidak harus penyaji. Orang lain bisa bisa menjawab di kelompok tersebut, ya. Oke, kelompok dua nanti seperti inilah nanti. Ya, oke. Coba dibuka dari atas bis, dari atas bis. Kemarin Bapak minta apa kemarin? Profilnya ada ya, profil ada. Oke, setelah profil kan minta tentang penerapan ini itu deh ya, penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Oke. Coba langsung ke penerapannya PIS, halaman sebelahnya PIS, halaman. Nah, ini implementasi Smart ASN. Ada dua ya implementasi Smart ASN yang kamu dapat ya. Ya, kelompok satu. Penggunaan aplikasi Zoom, Bapak. kemudian Iya, Bapak. inovasi barcode pada saat laporan di pos menara dan blok hunian. Oke. Yang kedua, implementasi manajemen SN, coba lihat. Mundur lagi, Pis. Ke bawah, Pis. Turun, Pis. Oh, kok kamu langsung beberapa pelajaran? Ceritakan inovasinya gimana, inovasinya. Ya. Dia untuk ASN di sana, apa inovasi yang dilakukan, implementasi manajemen ASN di sana gimana? Kan manajemen ASN itu kan ada yang kemarin kita masuk kan? Yang kemarin kita tawarkan ada manajemen dari pengadaan. Ada kan itu? Ingat nggak kamu? Yang kemarin yang Bapak paparkan itu ada kan? Di situ apakah dari pengadaan, apakah dari ini apa kesejahteraan, apakah dari apa gitu. Oke. Jadi ini baru manfaat ini bukan implementasi ke ya. Oke, lanjut ke bawah lagi. Habis ya. Ada yang kurang itu, ada dua yang kurang. Apa yang kurang itu? Kemarin itu apa saya minta? Setelah dapat inovasi, lakukan analisis inovasi untuk memilih isu yang akan diselenggarakan, yang akan dilakukan penyelesaiannya. Ya, oke. Jadi ini kelihatannya untuk yang inovasi manajemen, bukan inovasi manajemen ASN-nya itu belum pas, ya. Oke, baik. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk kelompok satu. Bisa tepuk salut? Tepuk salut. Prok, 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 salut, salut. Prok, prok, salut, salut. Prok, 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 salut. Gitu. Coba. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. 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 Oke, silakan kelompok dua. Kalau penyajiannya bagus, kita kasih tepuk salut juga nanti. Silakan kelompok dua. Siapa ketua kelompoknya? Izin saya print, Pak. Yuk, silakan kelompok dua. Ketua kelompoknya Hari ya? Oh iya, betul. Hari Perdiansa. Yuri, buka, Ri. Belum ada suaranya. Ini Hari. Ya, izin, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok tentang observasi virtual implementasi manajemen ASN dan Smart ASN yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Alfaridi. Para Bapak Ilham, silakan. Pak, itunya Pak. Ya, kenapa tidak bergerak itu? Mungkin Nah, iya. iya enggak. Ya, silakan lanjutkan Ilham. Software lembaga. Agak bawah sedikit Pak. Kementerian.
Di sini kami akan menjelaskan tentang Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Kemenkumham RI adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Lanjut Manusia dulu berada ya. di bawah dan Pak, tinggal bertanggung sebentar. jawab Lanjut. pada Lanjutkan saja lah, Presiden. Pak. Ya. Kemenkumham dipimpin oleh seorang Menkumham yang sejak 19 Agustus 2024 dijabat oleh Supratman Andi Adgas. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu Departemen Kehakiman, Departemen Hukum dan Perundangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Makna logo. Yang pertama adalah tulisan pengayoman. Yang kedua gambar, yaitu 5 garis busur, 2 garis tegak lurus sejajar, dan garis siku kanan dan garis siku kiri. Yang ketiga tata warna. Warna biru tua sebagai dasar, warna emas pada garis lukisan logo, dan tulisan pengayoman. Visi dan misi. Visi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi yang pertama, membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Yang ketiga, mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Yang keempat, keimigrasian, administrasi hukum, umum, dan permasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang kelima, melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak. 6. Asasi manusia yang berkelanjutan. Yang ketujuh, melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedelapan, ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan permasyarakatan, serta melaksanakan tata laksanaan pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Dipersilakan. Yo. Siapa tadi ketuanya tadi? Baik, terima kasih. Uh-uh. Siap, mohon izin melanjutkan, Pak. Ya, silakan. Baik. Selanjutnya adalah implementasi dari Smart ASN yang ada di Kemenkumham. Jadi ada beberapa inovasi yang sudah diterapkan di Kemenkumham. Inovasi-inovasi ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada agenda ketiga ini terkait dengan Smart ASN. Yang pertama adalah Simpadu, yang merupakan layanan yang dapat mempermudah sistem pembayaran bagi para pemohon pelayanan jasa hukum, di mana para pemohon dapat melakukan pembayaran melalui teller bank, ATM, dan sebagainya, yang mana juga telah terkoneksi dengan pelayanan jasa hukum di Direktorat Jenderal di Direktorat Jenderal AHU. Lalu yang kedua, aplikasi kenotariatan yang dikembangkan oleh kantor wilayah Kemenkumham Banten salah satunya, yang mana ditujukan untuk memperoleh data kenotariatan yang termutakhir. Lalu ada juga aplikasi SABH dan SABU, merupakan layanan yang telah tersedia pada AHU Online. Ada juga aplikasi Findusia Online, yang mana merupakan platform untuk digunakan sebagai pengalihan hak atau kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Lalu ada juga aplikasi Wasiat, yang merupakan layanan online yang digunakan untuk melakukan perekaman atau pelaporan terkait permintaan atas surat wasiat yang dibuat secara resmi melalui kantor notaris, yang biasanya diterbitkan dalam bentuk akta. Selanjutnya, lalu ada pula fitur pewarganegaraan online, yang merupakan aplikasi untuk memudahkan warga negara asing yang ingin beralih status menjadi WNI. Lalu ada pula sistem administrasi kewarganegaraan elektronik atau yang biasa disingkat SAKE, adalah aplikasi untuk memudahkan mekanisme terkait pewarganegaraan. Dan terakhir ada aplikasi SABH dari Koperasi,
yang mana adalah aplikasi untuk mengurus pengalihan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran koperasi langsung melalui notaris yang akan memprosesnya melalui layanan online dari Kemenkumham itu sendiri. Mungkin sekian beberapa inovasi yang sudah diterapkan di Kemenkumham. Untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada anggota kelompok kami lainnya. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, Pak. Ya. Tugas dan fungsi. Tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urutan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan perintah negara. 2. Fungsi. Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Lanjut, Pak. B. Sistem merit. Yang pertama, profesional. Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Yang kedua, akuntabel. Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, sinergi. Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas. Yang keempat, transparan. Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dan yang kelima, inovatif. Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Untuk selanjutnya saya berikan ke anggota kelompok yang lainnya. Oke, silakan. Izin Pak, mau izin melanjutkan. Ya, Iya, silakan. ini adalah Siap. alur penerimaan pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Ya, bukti bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu menerapkan sistem merit. Seperti gambar yang di layar, itu alur seleksi CPNS dan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2024 yang diterapkan oleh Kemenkumham. Lanjut, Pak Hari. Apakah sudah habis, Pak? Untuk yang ketiga ya, boleh ulang bentar, Pak. Judulnya, Pak. Yang ketiga yaitu rekomendasi peningkatan sistem. Inspirasi yang kami cantumkan di sini yaitu yang pertama, selalu menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN yang dikolaborasikan dengan Smart ASN sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima. Yang kedua, yaitu memberikan hak dan kewajiban ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan meluncurkan aplikasi-aplikasi terbaru untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Yang keempat, yaitu memotivasi untuk terus meningkatkan minat terhadap literasi digital, kompetensi, serta terus mengasah keterampilan sehingga mampu menjadi ASN yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang masing-masing. Yang selanjutnya yaitu prestasi yang diperoleh membuat tergerak untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Yang ke-6 yaitu mendorong sebagai ASN untuk selalu bisa adaptif dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan akuntabilitas. Yang terakhir yaitu mengingatkan untuk selalu bersikap terbuka dan saran dari
dari hati sehingga mampu menerima masukan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Pak Hari. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih Pak Setia. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dari kelompok 1. Silakan. Sudah diberi kesempatan tuh sama moderatornya. Silakan. Tunjuk Hari. Ada yang mau ngomong kelompok 1, tunjuk Hari. Siapa Hari? Pilih Hari siapa? Bapak Dio, dipersilakan. Ya, Dio. Dipinta tuh sama. Silakan. Siapa izin Pak untuk Ya, silakan Dio. Saudara Hari kembali ke materinya. Selanjutnya tadi. Silakan Hari. Izin untuk bertanya, apakah dalam inovasi-inovasi yang diterapkan di Kemenkumham itu akan menjadi inspirasi bagi setiap lembaga pemasyarakatan yang ditempatkan pada saudara-saudara kelompok 2. Ulang lagi Dio, apa yang ditanyakan? Selanjutnya slide selanjutnya. Ya, apa yang ditanyakan Dio? Ulang lagi Dio. Dari nomor 1 tadi. Baik, Yang mana Dio? Tidak kedengaran. baik. Apakah beberapa inovasi yang sudah ditetapkan di Kemenkumham seperti contoh Simpadu, aplikasi ke kenotariatan, SAPH dan SAU itu dapat diterapkan juga pada lembaga pemasyarakatan? Mungkin ini langsung dari saya menjawab. Untuk beberapa inovasi yang sudah diterapkan di Kementerian Hukum dan HAM ini seluruh divisi. Jadi untuk yang nomor 1 itu berlaku di Dirjen AHU atau Administrasi Hukum Umum. Kemudian untuk yang kedua juga sama, itu di Dirjen AHU. Kemudian yang ketiga Dirjen AHU. Yang keempat ini seperti pemasyarakatan pemilikan benda itu di Dirjen Pemasyarakatan seperti di Rubasan, di Findusia Online. Ini Pak.
sekalian, ini terkait perekaman sama untuk Dirjen AHU atau Administrasi Hukum Umum, kemudian kewarganegaraan untuk Dirjen Imigrasi, sistem investasi juga sama berlaku untuk di imigrasi. Untuk yang aplikasi legislasi elektronik juga sama untuk di administrasi hukum umum. Kemudian parpol juga di administrasi hukum umum, SBH juga sama untuk administrasi hukum umum. Ini lebih diaplikasikan di administrasi hukum umum di Dirjen AHU. Untuk yang di pemasyarakatan itu tentang fidusia online seperti di Rubasan. Oke. Oke, cukup? Ya, silakan. Siapa tadi moderator, ketua tadi? Tutup. Jadi, apakah masih ada yang bertanya dari kelompok 1? Silakan. Kalau tidak ada lagi, sudah ditutup hari. Tutup Kalau tidak diskusinya. ada, kami dari kelompok 1, kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang saya akan membahas secara umum dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi yang saya minta itu ada profil, tadi kelompok 1 juga ada profil. Nah, kelompok 2 juga ada profil. Kemudian untuk penerapan dari Smart ASN-nya sudah ada semua tadi ya. Kayak yang pertama tadi bercerita tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, untuk yang kelompok 2 juga ada, yang dari Kemenkumham, di observasinya juga ada. Nah, tapi kalau untuk manajemen ASN, ya, di kelompok 2 lebih terbaca, lebih jelas, karena dia bercerita tentang komponen-komponen dari manajemen ASN itu, ada beberapa komponen. Coba terus ke bawahnya tadi, kelompok 2. Nah, itu lebih terbaca dia kelompok 2. Coba kelompok 2. Ke bawah lagi tayangannya. Siapa yang asal tadi? Hari ya? Ya. Nah, itu bukan itu masih pendahuluan. Mana tadi? Coba. Saya lihat tadi ada sistem merit ya. Nah, ini ada sistem merit. Itu kan termasuk manajemen ASN kan? Sistem merit. Terus apa lagi? Cuma satu itu. Nah, ini ada alur penerimaan. Nah, itu pengadaan. Manajemen kan ada kemarin manajemen pengadaan atau rekrutmennya. Nah, kan ada dia bagaimana dia penerimaan PNS-nya, CPNS-nya. Cuma 2 itu. Ada lagi? Hari ke bawah lagi nih. Terus ke bawah lagi coba. Ada lagi? Oh, cuma 2 yang ditampilkan. Oke, jadi cuma 2 manajemen yang dipaparkan, yaitu bagaimana pelaksanaan sistem merit dan juga bagaimana alur penerimaan dari manajemen rekrutmen atau manajemen pengadaan. Kemudian di kelompok 2 juga ada tadi rekomendasi ya. Jadi ini yang buah pemikirannya ada di rekomendasi. Setelah melihat memotret ini, maka apa rekomendasinya buah pemikirannya dari anggota-anggota kelompok? Coba Hari. Nah, oke. Itu ya ini buah pemikirannya karena mohon agar agar terus diterapkan sistem merit ya. Kemudian ada aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan sebagainya itu ya. Oke. Baik, secara keseluruhan bagus, dua-duanya bagus. Tapi kelompok 2 yang lebih agak mendetil dibanding dengan kelompok 1. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan ke tugas hari kedua, tugas individu. Tugas individu kedua. Silakan. Di mana di tugas individu kedua ini ya,
Oke, kalian Bapak minta untuk menarik, mengidentifikasi isu dari substansi, manajemen ASN dan Smart ASN. Silakan, siapa yang mau menampilkan tugasnya untuk pertama? Siapa yang pertama? Silakan. Ayo silakan. Tugas hari kedua. Tugas hari kedua, bukan tugas hari kedua ya. Tugas, hari ke-8 ya. Tugas hari ke-9, tugas individu hari ke-9. Silakan. Saya minta yang pertama tampil Barokah. Nanti setelah Barokah Tazkiyah, setelah Tazkiyah Hari, Farhan, Tio, Hafiz, Dio, Dafa, Arianda, dan terakhir Ilham. Silakan Barokah dulu, Barokah. Silakan Barokah. Mana Ini Barokah? Bapak mempersiapkan ini Bapak, bentar Pak. Oke ya, Mempersiapkan oke. Ya, dibukalah filenya ya. Saya bacakan Bapak izin, urutannya. Pak izin, Kia izin ke WC sebentar Pak. Oh ya, boleh, boleh. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Barokah, Tazkiyah, Hari, Farhan, Tio, Hafiz, Dio, Dafa, Arianda, Ilham. Nah, dibuka semua tugasnya. Nanti semuanya memaparkan. Tazkiyah tadi izin. Haris, sudah siap belum Hari? izin share ini Pak. Oke, silakan Barokah. Barokah silakan di-share. Dipaparkan Barokah? Apa saudara Bapak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, izin mempresentasikan dari identifikasi dan deskripsi implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk latar belakang memaparkan beberapa isu terkait fungsi manajemen ASN dan Smart ASN pada Lapas Kelas 2 BKU Agung. Dalam menganalisis sebuah isu ada beberapa teknik yang dapat digunakan, di antara teknik lapisan USG dan analisis GAP atau Fishbone. Deskripsi dan identifikasi isu. Yang pertama, pengadaan bel sirine pada pos atas penjagaan. Dalam penjagaan pos atas di Lapas Kelas 2B Kayu Agung, belum ada yang namanya bel sirine, Bapak. Bel sirine ini sendiri berfungsi apabila terjadi keadaan genting seperti kasus pelarian narapidana, sehingga dapat memberikan informasi dengan lebih cepat dan akurat. Di Lapas Kelas 2B Kayu Agung ini sendiri, pada pos atasnya hanya terdapat lonceng yang suaranya tidak terlalu keras sehingga dibutuhkan teknologi terbaru seperti bel sirine ini. Dampak yang dapat diberikan pada isu ini tentunya akan meningkatkan keamanan pada pos atas karena dapat memberikan informasi genting secara lebih cepat dan akurat. Kemudian untuk isu kedua, membuat penghargaan bagi pegawai teladan. Pada Lapas Kelas 2B Kayu Agung sebenarnya sudah ada penghargaan bagi pegawai teladan setiap tahunnya. Akan tetapi menurut saya pribadi penghargaan ini kurang memberikan impact yang terlalu berasa pada setiap pegawai. Kita tahu sendiri fungsi dari diberikannya penghargaan untuk pegawai paling teladan ini agar dapat memacu setiap pegawai memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tusi kerja yang telah ditetapkan. Akan tetapi yang menjadi masalahnya penghargaan yang diberikan di Lapas Kelas 2B Kayu Agung ini hanya sebatas pujian yang diumumkan pada saat apel pegawai saja, Bapak. Oleh karena itulah saya
akan membuat sistem penghargaan ini menjadi lebih berarti dengan cara memberikan hadiah, bisa berupa penghargaan piagam atau berbentuk materi seperti uang dan hadiah barang, Pak. Dan juga untuk pemilihan pegawai terbaik ini yang semulanya hanya 1 tahun sekali akan diubah menjadi 1 bulan sekali, Bapak. Dan agenda ini akan saya diskusikan kepada Kepala KPLP untuk pengoperasionalannya lebih lanjut. Dampak yang diberikan dari isu ini sendiri tentunya yang paling utama akan membuat pegawai semangat dan dalam menjalankan tusinya untuk melayani masyarakat. Kemudian untuk isu yang ketiga, membuat banner kesadaran pegawai. Membuat banner kesadaran pegawai dengan isi banner tersebut tentang SOP yang perlu ditegakkan dan dijalankan oleh seluruh pegawai lapas kelas 2B Kayu Agung sebagai peringatan akan pentingnya selalu bersikap berintegritas dalam setiap tusi kerja yang telah dijalankan. Banner ini nantinya akan ditempatkan di wilayah lingkungan kantor yang pasti dilewati oleh semua pegawai, Bapak, seperti contoh pintu utama masuk atau P2U, Bapak. Dampak yang dihasilkan dari isu ini diharapkan para pegawai lapas kelas 2B Kayu Agung memiliki jiwa integritas yang tinggi dalam diri mereka, sehingga ketika ada suatu tindakan yang mengarahkan atau mengajak mereka ke arah pelanggaran tusi kerja, para pegawai bisa menjaga integritas agar tidak tergoda dan tetap menjalankan tugas sesuai tusi yang ada. Kemudian untuk tabel isunya, Pak, seperti ditampilkan. Yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang. Isu pertama, sarana dan prasarana yang kurang pada keamanan pos atas. Kondisi saat ini tidak adanya bel sirine pada pos atas penjagaan, hanya berupa bel lonceng biasa yang suaranya kurang keras, Bapak. Kemudian untuk kondisi idealnya adanya bel sirine di pos atas. Untuk dampak yang diperoleh, keamanan pada pos atas akan berbahaya jika tiba-tiba terjadi kejadian genting seperti pelarian. Jika masih menggunakan lonceng biasa, Pak. Dan pihak terdampak tentunya petugas ASN di lapas. Kemudian untuk isu kedua, kurangnya semangat pegawai pada saat menjalankan tusi kerjanya. Kondisi saat ini kurangnya semangat petugas dalam menjalankan tugas, sehingga dapat berdampak negatif bagi nama dari lapas kelas 2B Kayu Agung ini sendiri, karena dalam menjalankan tugasnya tanpa ada semangat bisa mendapatkan citra yang buruk dari pengunjung yang datang, Bapak. Kemudian kondisi idealnya adanya sikap semangat para petugas dalam menjalankan tusi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk keadaan dampaknya, pekerjaan menjalankan tusi di kantor menjadi kurang efektif dikarenanya kurangnya semangat yang dimiliki oleh pegawai. Dan pihak terdampak, petugas ASN di lapas dan juga masyarakat, Bapak. Kemudian untuk isu ketiga, kurangnya kesadaran akan SOP pada tusi kerja yang telah diberikan. Untuk situasi sekarang, kurangnya kesadaran para pegawai dalam menegakkan integritas akan sangat berbahaya karena dapat membuat situasi lapas menjadi kacau dikarenakan tusi kerja yang telah ditetapkan secara perundang-undangan dan hukum dilanggar, Bapak. Kemudian untuk situasi idealnya adanya sikap integritas yang dimiliki oleh para pegawai dalam menjalankan tugas. Kemudian untuk dampaknya, keadaan pada instansi akan menjadi kacau dikarenakan integritas yang tidak ditegakkan oleh para pegawai. Untuk yang pihak terdampak sendiri itu ada petugas ASN di lapas dan juga WBP, Pak, Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dari 3 isu ini saya menganalisis dengan menggunakan USG, itu urgency, seriousness, dan growth. Urgensi sendiri yang berarti seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk seriousness, yaitu seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Untuk isu yang pertama,
itu ada namanya sarana dan prasarana yang kurang pada keamanan. Untuk urgensi sendiri saya memberikan nilai 4, seriousness 5, dan growth-nya 5, Pak. Jadi totalnya 14. Kemudian untuk isu kedua, kurangnya semangat pegawai pada saat menjalankan tugas kerjanya. Untuk urgensinya saya beri nilai 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Dan untuk isu ketiga, kurangnya kesadaran akan SOP pada tusi kerja yang telah diberikan, saya memberi nilai pada urgensi 5, seriousness 5, dan juga growth 5. Jadi total ada 15. Dan untuk perankingan isu mana yang paling berdampak berbahaya bagi lapas kelas 2 BKI Agung, menurut saya itu ada di isu ketiga, Bapak, yaitu kekurangnya kesadaran akan SOP pada tusi kerja yang telah diberikan. Kemudian berdasarkan hasil analisis USG di atas dapat bahwa kurangnya kesadaran akan SOP pada tusi kerja yang diberikan merupakan isu yang mengancam dan paling berbahaya. Kemudian dari isu yang telah ditampilkan tersebut dilakukan analisis teknik fishbone. Analisis tersebut digambarkan pada diagram berikut ini, Bapak. Lanjut, berdasarkan diagram fishbone di atas dapat dianalisis penyebab-penyebab terjadi kurangnya kesadaran akan SOP pada tusi kerja yang telah diberikan sebagai berikut, yaitu egois, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, tekanan dari atasan, hubungan kekerabatan dengan calon, dan ingin atau mempertahankan jabatan. Kemudian dampak yang terjadi, yang pertama ada di akademik, yaitu pelanggaran integritas akademik dapat berujung pada sanksi akademik seperti pengurangan nilai, skorsing, dan pengusiran. Pelanggaran integritas juga dapat merusak reputasi lembaga dan mengurangi nilai akademis. Kemudian karir, pelanggaran integritas dapat mempengaruhi karir di masa depan. Kemudian finansial atau pelanggaran integritas dapat menyebabkan kerugian finansial. Kemudian ada poin kepercayaan yang akan berdampak. Pelanggaran integritas dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kemudian ada poin hubungan, pelanggaran integritas dapat mengurangi hubungan dengan keluarga, teman, dan pegawai lain. Kemudian ada visa pelajar, pelanggaran integritas dapat menyebabkan kehilangan visa pelajar. Kemudian rekomendasi penyelesaian masalah, yang pertama harus bersikap jujur, bertanggung jawab, konsisten, tepati janji, akui kesalahan, perlakuan orang lain dengan hormat, menetapkan prinsip, mengendalikan emosi, menjadi teladan bagi orang lain, dan dekatkan diri dengan orang yang berintegritas. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, Bapak. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Barokah. Coba dari awal, Barokah. Dari awal. Ya. Oke. Ya, itu coba kita itu yang pengadaan bil disiplin pada pos atas penjagaan. Tapi isunya beda lagi yang di kamu analisis, Barokah. Kenapa beda itu? Coba yang kota APKL-nya. Coba kota APKL-nya, Barokah. Ke bawah, ke bawah. Nah, di situ kota APKL kamu saran pasalnya kurang pada keamanan pos atas. Oke, jadi samakan saja, Barokah. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Saya salah. Jadi sarana dan prasarana yang kurang pada keamanan pos atas ya. Kurang semangatnya pegawai pada saat menjalankan tusi. Terus yang ketiga, yang mana yang manajemen ASN, yang mana yang smart ASN ini, Barokah? Untuk smart ASN-nya, Pak, di sarana dan prasarana yang kurang, Pak. Karena dengan penggunaan bel sirine itu kan menggunakan teknologi terbaru, Bapak. Kalau yang sekarang di lapas kelas 2 PKI Agung ini masih menggunakan lonceng besi biasa, Bapak. Oke, kemudian yang keduanya kurangnya semangat pegawai manajemen ASN itu ya.
Siapa, Pak? Oke, yang ketiga, kurangnya kesadaran akan Ketiganya SOP. kurangnya kesadaran akan SOP, Pak. Manajemen SOP juga berhubungan dengan ASN-nya kan. Yang keempat, Siapa, Pak? ke bawah lagi, ke bawah lagi. Barokah di Oh, sini cuma tiga. cuma menggunakan 3 isu, Pak. Oh, kan tugas bukan tiga Siapa, Pak? isu manajemen ASN, 3 isu Smart ASN. Oh gitu. Ya sudah, ada apa-apa. Coba lihat di tabelnya, mana tabelnya, Barokah? Siapa, Pak? Saya salah, Pak. Oke, tabelnya. Tabel APKL-nya mana, Barokah? Kabel ini, Pak. USG. Kamu udah pakai? Oh, ya. Pakai, Pak. Nah, ini USG. Maka terpilihnya kurangnya kesadaran akan SOP pada tusi kerja yang telah diberikan, itu ya. Oke, dari situ penyebabnya apa? Coba lihat Siapa, Pak? penyebabnya. Penyebabnya ke bawah. Penyebabnya itu tuh yang di ikan dulu, tulang ikan. Itu kan ada tulang ikan kan penyebabnya. Nah, itu. Ya nanti kamu buat penyebabnya itu sama dengan penyebab isu tadi, keterbatasan dalam keamanan misalnya. Oh, siapa, SOP Pak? yang belum maksimal gitu. Kurangnya sadar. Nah, dari sini rekomendasinya yang mana, Barokah? Jadi penyebab-penyebab ini penyebab mana yang Rekomendasi Barokah penyelesaian buat masalahnya, Pak. rekomendasinya? Hah? Bawah ya? Coba ke bawah, bawah. Bawah, ke bawah, ke bawah. Lagi. Oke, dampak. Nah, jujurlah pada. Stop. Stop. Apa? Jujurlah padaku. Kok jujurlah padaku? Itu lagu bukan? Itu jujurlah padaku. Itu. Oke. Rekomendasi penyelesaian masalah Barokah itu kamu ambil dari penyebab tadi. Coba penyebabnya apa penyebabnya? Penyebab paling atas si Pisbun tadi, coba. Bukannya kamu nyanyi lagu Raja, jujurlah padaku. Bila kau tak lagi cinta, ya. Nah, misalnya gini ya, Barokah. Misalnya nomor satu ya, penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dalam penegakan SOP. Maka rekomendasi kamu adalah meningkatkan kesadaran petugas dalam penegakan SOP. Misalnya gitu kan, Barokah ya? Iya kan? Kurangnya kesadaran Siapa, Pak? petugas ini kan? Bentar, Pak. Nah, gitu. Siapa, Pak? Kurangnya sikap integritas petugas, maka meningkatkan sikap integritas petugas, gitu ya. Kondisi lapas yang tidak kondusif membuat kondisi lapas menjadi kondusif, gitu. Nyambung ke situ kan positifnya. Ya? Siapa, Pak? Oke. Siapa, Pak? Oke. Siapa, Pak? Terima kasih Barokah, sudah selesai Barokah. Kita lanjut ke yang Ya. nomor Terima kasih, 2, Bapak. ada Tazkia. Eh, mohon maaf sebelumnya Bapak, di tempat saya lagi azan, apakah boleh rest sebentar Pak? Oh ya, boleh. Setelah azan, Silakan. lagi Oh azan ya, zuhur. boleh. Tapi kamu Pak ini aja, Bapak di share screen-nya dulu. Jangan ngomong dulu, boleh. Coba Oke, share siap screen. Pak. Siap Pak. Tazkia di mana? Lapas mana Tazkia? Siap lapas kelas 2B Muara Bungo Pak. Oh, sudah azan. Saya merbunganya ya. Sini sudah azan. Oke, lanjut. Di share screen dulu coba. Sementara nunggu azan. Ini sih. Izin Pak, sudah nampak Pak tugas saya? Malahan Bapak yang muncul nah. Oke. Ya.
Bapak, yang izin Bapak, izin ke WC Bapak. Oh ya, boleh, silakan. Jangan lupa cebok ya. Uh, mohon izin Pak, bentar lagi azan selesai Pak. Oh iya, enggak apa. Sudah. Oh, baiklah. Sebelumnya terima kasih untuk pengampu materi, yaitu Bapak Alam Syahril. Izinkan saya memaparkan tugas individu ini, Pak. Mohon izin, Pak. Udah lihat, Pak? Udah nampak, Pak, di layar, Pak? Sudah. Screen-nya? Sudah atasnya. Oke, siap. Itu tugas mengidentifikasi dan mendeskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk ini pertama saya menjelaskan dulu manajemen ASN itu apa dan Smart ASN itu apa. Itu manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada manajemen ASN ini berisi konsep dan kebijakan manajemen ASN dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah. Dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal apa yang harus diperhatikan agar manajemen ASN dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan profesionalisme ASN. Yang kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan mencapai tujuan organisasi, serta harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Profil Smart ASN yang meliputi itu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Jadi berdasarkan pengamatan dari pengertian manajemen ASN dan Smart ASN itu, saya hanya menampilkan satu isu terkait manajemen ASN dan satu isu terkait Smart ASN di UPT Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bungo. Itu di antara lain, itu yang pertama manajemen ASN. Isu saya angkat di tempat saya yaitu belum optimalnya dalam pemberian pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pada kondisi saat ini, salah satunya saya angkat yaitu belum diterapkannya nomor antrian untuk pengunjung yang ingin melakukan penitipan barang. Dan untuk kondisi idealnya, yaitu untuk harus menerapkan nomor antrian saat layanan penitipan barang agar dapat dalam layanan kunjungan saat ramai tidak terjadi ketidaktertiban dan kerumunan di pintu utama. Untuk dampaknya yaitu yang pertama ketidaktertiban pengunjung, yang kedua itu terjadinya kerumunan di depan pintu utama. Dan pihak yang terdampak menurut saya dari isu ini yaitu masyarakat dan instansi. Lanjut yaitu yang kedua Smart ASN. Isu yang saya angkat pada Smart ASN ini yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi pada saat proses pengecekan barang terlarang dalam makanan yang dibawa oleh pengunjung. Kondisi saat ini yaitu belum diterapkannya pengecekan barang terlarang dalam makanan yang dibawa oleh pengunjung di era digital saat ini atau masih manual dilakukan oleh petugas. Dan kondisi ideal yang diharapkan yaitu dengan menerapkan salah satunya menggunakan alat metal detector for food yang dapat mendeteksi semua benda-benda asing atau logam seperti plastik, besi, dan benda-benda lain terlarang lainnya. Dan untuk dampak pada isu ini, yang saya masukkan yaitu yang pertama, kurang maksimalnya pelayanan yang didapatkan oleh pengunjung akibat dari lamanya proses pemeriksaan secara manual. Yang kedua yaitu terbatasnya waktu kunjungan. Dan pihak yang terdampak pada isu yang saya angkat di Smart ASN ini yaitu masyarakat dan instansi juga, Pak. Dan untuk penetapan core isu dan gagasan kreatifnya, saya menggunakan metode AKPL dan USG. Dari kedua isu tersebut yaitu manajemen ASN dan juga Smart ASN, saya memasukkannya ke dalam metode APKL yang sebagaimana kita ketahui yaitu aktual, problematik,
kekhalayakan dan khalayak. Dan untuk prioritas nilainya seperti yang ada di layar. Dan untuk isu yang pertama, saya memberikan nilai A yaitu 3, P3, K3, dan L4. Dan untuk isu Smart ASN yang kedua ini, saya memberi nilai A 4, P3, K4, dan L4. Untuk total skornya yaitu saya menduduki isu yang kedua menjadi peringkat pertama yang akan saya bahas dan akan saya buat gagasan kreatifnya. Dan lanjut, saya menggunakan metode USG untuk membuat core issue dari peringkat pertama yaitu isu kedua yang saya angkat tadi, Pak. Yaitu masalah dari isu yang kedua itu yang pertama, belum diterapkannya proses pengecekan barang terlarang dalam makanan berbasis teknologi. Yang kedua, masalah dari isu tersebut adalah belum memadainya sarana dan prasarana yang ada di instansi. Dari penyebab masalah ini, saya peringkatin lagi dengan metode USG atau yang sebagaimana kita ketahui USG itu urgency, seriousness, dan grow. Yaitu yang pertama urgency, saya pada penyebab masalah yang pertama ini saya berikan nilai 3, dan untuk seriousness 4, dan grow 4. Dan untuk penyebab masalah yang kedua, saya memasukkan nilai urgensinya 3, seriousness-nya 3, dan growth-nya 2. Jadi untuk penyebab masalah dari isu yang saya angkat tadi itu, saya memberi total skor yang pada pertama menjadi peringkat pertama, dan saya mencari penyebabnya lagi, Pak. Jadi penyebab dari belum diterapkannya proses pengecekan barang terlarang dalam makanan berbasis teknologi, yaitu penyebabnya masih nyamannya petugas dalam proses pengecekan barang atau makanan secara manual dan kurangnya up-to-date petugas di era digital saat ini dalam memberikan pelayanan. Dan untuk gagasan kreatifnya, saya menerapkan yaitu alat metal detector for food yang dapat mendeteksi semua benda-benda asing dalam makanan seperti logam, plastik, besi, dan benda-benda terlarang lainnya pada saat layanan kunjungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak. Gitu. Baik, terima kasih Taskia yang sudah memaparkan. Bagus sekali ya, bagus. Jadi isunya bagus, masalah itu jelas. Kemudian ada analisisnya. Cuma satu saja yang kurang. Satu kurang itu Taskia. Siapa? Kurangnya, isu yang diambil yang mau dianalisis itu minimal 3. Kalau 2 tidak usah dianalisis lagi, Siapa? tinggal dipilih mau 1 atau 2 gitu. Ya. Iya, dia minimal 3. Kalau mau Siapa? membandingkan itu minimal 3. Jadi nanti Taskia cari satu isu lagi. Isunya sudah bagus tuh, belum optimalnya pemberian pelayanan publik ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Isunya bagus itu Siapa? isunya. Kalimatnya bagus, isinya memang sesuai isu. Nah, belum optimal penggunaan teknologi pada saat proses. Nah, cari satu lagi. Ya, Taskia ya. Cari Siapa? satu lagi apa? Nah, Siapa? isunya sudah bagus, sudah berbentuk kalimat-kalimat tanya, sudah berbentuk kalimat-kalimat negatif, sudah bagus. Ya, oke. Jadi tinggal nanti Siapa? untuk kamu bikin rancangan aktualisasi kan setelah ini kan bikin rancangan kan. Nah, boleh kamu angkat isu ini, Iya, tapi Pak. tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi, jangan Siapa? 2, 3, minimal 3. Boleh tambah 2 juga boleh, asal jangan 2 gitu. Minimal 3. Ya, oke, bagus. Siapa? Terima kasih Taskia, bagus isunya. Terima kasih juga, Pak. Ketiga, Terima kasih juga oke, teman-teman lainnya. Ari, Saya tutup. Oke. oke. Siapa? Ari mana Ari? Ya, oke, silakan Ari. Izin share, Pak. Ya, silakan Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ferdiansa, saat unit kerja Rutan Kelas 2 Botaraja akan mempresentasikan tugas individu, identifikasi, dan deskripsi implementasi manajemen dan smart ASN di unit kerja Rutan Kelas 2 Botaraja. Identifikasi deskripsi isu. Yang pertama, keterlambatan atau lupa melakukan pengisian kinerja pada aplikasi Simple. Untuk
kondisi saat ini kurangnya kedisiplinan pegawai karena lupa melakukan pengisian pada saat bekerja. Untuk kondisi ideal harusnya pegawai disiplin dalam melakukan pengisian pintot. Dampak dari tidak mengisi kinerja simpel itu terjadi pemotongan terhadap tunjangan kinerja. Pihak yang terdampak pegawai hutan. Yang kedua, kurang keseriusan dalam mengikuti pembelajaran MOC Kemenkumham. Kondisi saat ini pembelajaran dilakukan bersamaan dengan tugas jaga. Kondisi ideal harus fokus dalam mengikuti program series. Dampak harus belajar ulang secara mandiri untuk pihak yang terdampak pegawai hutan. Yang ketiga, tidak terlaksananya pengisian data melalui buku tamu digital. Kondisi ideal pengisian data pengunjung. Kondisi saat ini pengisian data pengunjung masih menggunakan buku manual, kemudian kondisi ideal pengisian data buku tamu menggunakan buku digital. Dampaknya data tidak tercatat dalam buku tamu digital dalam pengawasan keamanan. Yang terdampak pegawai hutan dan tamu. Analisis isu menggunakan metode USG. Dari ketiga isu tersebut ditentukan dengan penilaian. Yang ketiga itu tidak dilaksanakannya pengisian data melalui buku tamu digital. Dipilih karena buku tamu tersebut merupakan masalah yang harus segera diberikan solusi yang berdampak pada waspada keamanan. Gagasan kreatif dari pemilihan masalah tersebut dalam memberikan konfirmasi dan mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu digital terlebih dahulu sebelum masuk dengan tersedianya tutorial pengisian buku tamu digital. Itu saja presentasi saya. Terima kasih Bapak Alam. Oke. Baik, terima kasih Hari. Hari ada 3 ya, keterlambatan atau lupa melakukan pengisian. Oke, kurangnya keseriusan dalam mengikuti. Oke. Kemudian yang ketiga tidak laksanakannya pengisian. Apa nih? Ke bawah lagi nih, ke bawah lagi. Tidak laksanakan pengisian data melalui buku tamu digital. Tidak dilaksanakannya pengisian data melalui buku tamu digital.